Apa yang terjadi ketika sebuah klub yang ditenagai oleh gairah dan sejarah bertemu dengan sebuah mesin korporat global yang ditenagai oleh data dan modal tak terbatas? Ini bukan sekadar pertanyaan teoretis. Ini adalah rumor yang sedang beredar kencang, dimulai dari sebuah dugaan pertemuan rahasia di Bangkok, Persib Bandung dan City Football Group. Di permukaan, ini terdengar seperti mimpi. Klub kebanggaan kita mendapat akses ke kekuatan finansial pemilik Manchester City. Tapi di saat yang sama, ada ketakutan yang wajar. Apakah ini berarti Persib akan kehilangan jiwanya? Apakah Maung Bandung akan menjadi sekadar tim satelit yang bertugas menggembleng pemain untuk dikirim ke Eropa? Masalahnya, diskusi ini seringkali terjebak antara dua ekstrim. Euforia auto juara atau ketakutan sinis akan kehilangan identitas. Yang sering terlewat adalah bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja. Karena City Football Group bukan sekadar investor pasif. Mereka adalah sebuah jaringan, sebuah ekosistem global yang beroperasi dengan satu cetak biru yang sama. Memahami potensi akuisisi ini bukanlah soal kaya mendadak. Ini adalah soal memahami sebuah model bisnis multi-klub yang paling canggih di planet ini. Jadi, untuk memahami dampak dari akuisisi ini, kita harus terlebih dahulu memahami sistemnya. Kita harus menarik mundur waktu dan bertanya, apa sebenarnya City Football Group dan bagaimana cara mereka beroperasi? Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke 2008, sebelum City Football Group ada. Yang ada hanyalah Manchester City, sebuah klub Inggris dengan sejarah panjang, tapi lemari trofi yang relatif kosong selama puluhan tahun. Titik pemicunya adalah akuisisi oleh Sheikh Mansour dari Abu Dhabi. Tapi ini bukan sekadar pembelian klub kaya raya biasa. Ini adalah langkah pertama dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Karena di dunia sepak bola, memiliki satu klub, bahkan yang sangat kaya adalah investasi berisiko tinggi. Performa tim bisa naik turun. Anda bisa gagal lolos ke Liga Champions, atau bahkan terdegradasi. Investasi Anda sangat bergantung pada hasil 90 menit di lapangan setiap minggunya. Disinilah figur sentral CFG, Ferran Soriano, masuk. Dengan filosofi yang ia tuangkan dalam bukunya, Bola Tidak Masuk Secara Kebetulan. Soriano percaya bahwa kesuksesan jangka panjang bukanlah produk dari keberuntungan, tapi dari sistem. Bagaimana jika Anda bisa mendiversifikasi resiko itu? Bagaimana jika alih-alih satu klub, Anda memiliki jaringan klub yang tersebar di 5 benua? Inilah kelahiran dari model kepemilikan multi-klub atau MCO. Dan ini adalah konsep fondasi pertama yang harus kita pahami. CFG bukan kolektor klub. Mereka adalah operator jaringan. Bayangkan ini seperti sistem operasi atau OS untuk sepak bola. Setiap klub dalam jaringan, baik itu di New York, Mumbai, atau Melbourne, berbagi sumber daya. Mereka punya kantor pusat di Manchester yang mengurusi scouting terpusat, sport science, analisis data, dan strategi komersial. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tapi OS ini tidak dirancang untuk menghapus identitas lokal. Secara global, CFD menerapkan keahlian terbaik dunia. Cetak Beliru untuk akademi, pelatihan, dan infrastruktur. Tapi secara lokal, mereka berjanji untuk memastikan setiap klub tetap otentik bagi para penggemar dan komunitasnya. Ini adalah sebuah janji inti, menanamkan DNA kesuksesan tanpa membunuh jiwa klub. Tentu saja itu semua adalah teori yang indah di atas kertas. Tapi, apakah sistem ini benar-benar berfungsi dalam praktik? Untuk melihatnya, kita tidak perlu menebak. Kita hanya perlu melihat jejak mereka di dua pasar yang mereka masuki sebelum ini, yaitu Australia dan India. Mari kita terbang ke Australia, Januari 2014. Disinilah sistem operasi CFG menghadapi ujian pertamanya untuk membangun klub dari relatif nol. Pemain kuncinya adalah sebuah klub bernama Melbourne Heart,
Didirikan tahun 2009, mereka adalah klub papan tengah, hidup di bawah bayang-bayang rival sekota mereka yang lebih sukses, Melbourne Victory. Lalu, CFG datang. Mereka mengakuisisi kepemilikan penuh klub tersebut. CFG tidak datang diam-diam. Mereka melakukan rebranding total. Nama Melbourne Heart dihapus, diganti menjadi Melbourne City FC. Warna kebesaran merah putih mereka diubah paksa menjadi biru langit, identik dengan Manchester City. Bagi banyak fans lama, ini adalah mimpi buruk. Ini adalah realisasi dari ketakutan kehilangan jiwa. Klub mereka yang dibangun di atas fondasi komunitas kini terasa seperti franchise korporat. Ini adalah tensi utamanya, gairah lokal versus sistem global. Tapi CFG tidak sedang membeli jersey, mereka sedang membangun fondasi. Mereka menanamkan investasi masif pada infrastruktur. Pada 2015, mereka membuka City Football Academy Melbourne pertama di Bundoora. Dan mereka tidak berhenti di situ. Pada 2022, mereka merelokasi dan membangun fasilitas baru yang lebih canggih di Casey Fields, sebuah kompleks state of the art yang juga berfungsi sebagai pusat operasi CFG untuk seluruh wilayah Asia Pasifik. Ini adalah pertaruhan jangka panjang, hasilnya tidak instan. Mereka butuh 2 tahun untuk trofi pertama, Piala FFA 2016. Tapi lihat apa yang terjadi setelah fondasi akademi dan infrastruktur itu matang. Musim 2020-2021, 2022-2023, dan 2022-2023. Melbourne City memenangkan 3 gelar liga berturut-turut. Sebuah dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Studi kasus Melbourne menunjukkan CFG rela menukar sentimen jangka pendek dengan dominasi sistematis jangka panjang. Itu adalah model pembangunan lambat yang membutuhkan kesabaran. Tapi, apa yang terjadi jika CFG menerapkan sistem ini di pasar yang benar-benar baru dengan infrastruktur yang lebih menantang? Selamat datang di Mumbai. Pada November 2019, CFG mengarahkan pandangan mereka ke India. Berbeda dengan Melbourne, ini bukan akuisisi penuh. CFG mengambil alih 65% saham mayoritas di Mumbai City FC. Klub ini, sejak didirikan tahun 2014, belum pernah memenangkan 1 trofi pun. Ini adalah studi kasus yang sempurna. Bisakah sistem operasi CFG diinstal ke klub yang sudah ada di liga yang sedang berkembang dan menghasilkan kesuksesan instan? Peristiwa puncaknya bukanlah akuisisi itu sendiri. Peristiwa puncaknya adalah apa yang terjadi setelahnya. CFG tidak membuang waktu. Mereka segera menunjuk manajer baru pilihan mereka, Sergio Lobera, untuk musim 2020-2021, musim penuh pertama mereka. Dan dampaknya seketika. Di musim 2020-2021 itu, Mumbai City, klub yang sebelumnya tanpa gelar, langsung memenangkan segalanya. Mereka menjadi klub pertama dalam sejarah Indian Super League yang memenangkan kedua trofi utama dalam satu musim, ISL League Winner Shield dan ISL Cup. Sebuah double bersejarah langsung di percobaan pertama. Dalam semalam, tatanan kekuatan di sepak bola India berubah total. Dan itu belum selesai. Musim berikutnya, di bawah manajer baru yang juga ditunjuk CFG, Dese Buckingham, Mumbai City melaju ke Liga Champions AFC dan menjadi tim India pertama dalam sejarah yang memenangkan pertandingan di babak grup kompetisi tersebut. Kasus Melbourne dan Mumbai menunjukkan dua sisi dari cetak biru CFG. Yang satu adalah model infrastruktur jangka panjang, yang satu lagi adalah model intervensi taktis jangka pendek. Keduanya terbukti sukses. Dan ini akhirnya membawa kita kembali ke Bandung. Kita sekarang tahu bagaimana mesin CFG beroperasi. Pertanyaannya menjadi, jika mereka benar-benar datang, apa yang akan mereka terapkan di Persib? Dan apa yang secara spesifik akan berubah bagi para pemain, akademi, dan masa depan Pangeran Biru?
Kasus Melbourne dan Mumbai menunjukkan dua sisi dari cetak biru CFG. Yang satu adalah model infrastruktur jangka panjang, yang satu lagi adalah model intervensi taktis jangka pendek. Keduanya terbukti sukses. Dan ini akhirnya membawa kita kembali ke Bandung. Kita sekarang tahu bagaimana mesin CFG beroperasi. Pertanyaannya menjadi, jika mereka benar-benar datang, apa yang akan mereka terapkan di Persib? Dan apa yang secara spesifik akan berubah bagi para pemain, akademi, dan masa depan Pangeran Biru? Warisan pertama dan paling terlihat dari sistem CFG adalah infrastruktur. Persib saat ini sudah punya rencana training ground baru yang ditargetkan rampung Juli 2025. Tapi bagi CFG, itu tidak cukup. Berdasarkan cetak biru yang mereka terapkan di Melbourne, CFG tidak akan melanjutkan rencana itu. Mereka akan menggantinya dengan standar City Football Academy Global. Ini adalah lompatan kuantum dari fasilitas yang bertahap menjadi laboratorium sports science terintegrasi. Disinilah software CFG diinstal, sistem analisis berbasis AI, GPS tracking untuk memantau pemain, dan metodologi pencegahan cedera. Tapi warisan yang lebih dalam ada di sistem regenerasi. Diklat Persib adalah kebanggaan, tapi tujuannya adalah tim utama Persib. Sistem CFG mengubah ini. Akademi akan dirombak total untuk menerapkan satu filosofi, Beautiful Football. Dan ini adalah konsep kuncinya, Player Pathway. Pemain muda terbaik Persib tidak lagi hanya bermimpi main di GBLA. Mereka akan masuk ke database scouting global. Jika dia cukup bagus, sistem akan memindahkannya, mungkin ke Lommel di Belgia atau Montevideo di Uruguay untuk pengembangan. Ini adalah jalan tol dua arah. Persib juga mendapat akses ke database yang sama untuk merekrut pemain. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang terjadi ketika jiwa bertemu mesin? Studi kasus Melbourne dan Mumbai memberi kita jawaban. Bagi CFG, jiwa atau gairah fans itu adalah aset yang harus dikelola. Itu adalah brand value yang mereka beli. Mesin, sistem akademi, scouting, dan sport science adalah cara mereka memastikan jiwa itu tetap bahagia dengan memberikan kemenangan yang konsisten. Memahami ini penting karena rumor ini bukan sekedar tentang membeli pemain bintang. Ini tentang mengubah total cara kerja klub dari manajemen denda menjadi manajemen talenta global. Dan kita sekarang paham warisannya untuk Persib. Sebuah upgrade sistemik di 3 area: infrastruktur dan sains, jaringan talenta global, dan platform komersial. Pada akhirnya, City Football Group telah membuktikan bahwa di era modern, sepak bola bukan lagi hanya permainan di lapangan. Ini adalah bisnis jaringan, data, dan aset infrastruktur global. Akuisisi ini, jika terjadi, bukan berarti Persib dibeli. Ini berarti